Halo teman-teman, Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, saya ingin sharing film Glen Cloverfield Lane, 10 Cloverfield Lane, atau itu sebuah nama jalan ya, jalur eh, Cloverfield nomor 10 atau jalur Cloverfield 10. Mungkin lane itu kan jalur besar. Kalau lihat MRT, saya misalnya lihat di Singapura itu ada lane apa, lane apa kan. Itu jalur gede. Mungkin di Amerika tanahnya gede-gede. Jadi dibilang lane. Padahal itu kayaknya alamat. Lane 10 Cloverfield bahasa Inggris dibalik kan. Nah itu nama itu ada waktu film berakhir yang seingat saya. Jadi filmnya itu menarik di mana perempuan dia diculik, dia lagi berkendara diculik atau enggak, dia perempuan lagi berkendara, tahu-tahu saat terbangun ada di suatu bunker dan mendengar sedang diserang alien. Nah, aneh gak? Awal mulanya waktu itu perempuan sebelum diculik, ceritanya dia itu lagi marahan sama tunangannya, sehingga dia pergi dari rumah tunangannya atau rumah bersama tunangannya. Dia pergi dengan ninggalin cincin sama surat atau apa ya, saya juga rada lupa. Ya udah, dia pergi kan naik mobil gitu, sejalan dia ngisi bensin gitu, udah malam, jadi udah dari berangkat ada matahari, berjalan nggak ada matahari, dia isi bensin. Udah itu dia ngeliatin ada yang belakangnya ada truk, ada apa, cuman dia nggak gitu perhatiin, pikir biasa lah, nggak ada apa-apa kan. Kemudian cuman ada berita di radio, dia dengar, setelah dia lanjutin perjalanan dibilang cuaca lagi nggak baik. Jadi belum ada tanda-tanda ada serangan alien. Nah, saat dia berkendara, mobil dia itu tahu-tahu ditabrak dari belakang. Gitu ya. Tapi dia sebelum itu dia ada memori ngeliat ada truk yang ngikutin dia. Udah, dia terbangun di bunker yang tadi saya cerita. Udah itu ada seorang yang sosoknya baik, gemuk. Jadi bukan tampang pemerkosa, bukan tampang serial killer, pembunuh serial kayak gitu. Nggak ada tampang orang jahat, tampang kebapaan kayak gitu. Dia bilang, dia dipakein kruk itu kayak tongkat, kemudian ada selang infus gitu. Udah, dia tanya kenapa, dia minta dibebasin. Udah, tangannya terikat ke tembok, terikat ke kruknya itu biar dia nggak seperti pindah-pindah alasannya, karena lagi terluka. Kenapa dia gitu? Dia bilang, kamu aman di sini, di luar lagi ada serangan alien kayak gitulah. Bingung dong kan, dia waktu sebelum itu memori terakhir dia lagi berkendara, nggak ada apa-apa, dia belum ada informasi mengenai alien kayak gitu. Udah gitu ya udah, dia setengah nggak percaya. Udah gitu dia mulai mantik apa, sehingga terjadi kehebohan, sehingga si itunya datang. Terus untuk memberikan kepercayaan, nunjukin rasa percaya gitu, dikasih kuncinya ke si perempuan ini yang tiba-tiba terbangun di bunker. Nunjukin nih, gue nggak mau culik lo atau gimana, saya nggak culik kamu atau gimana. Dia akhirnya bisa ngebuka gemboknya, bener semuanya kayak gitu. Udah itu dia jalan keluar, ternyata ada pria lain itu juga. Dia cerita dia lagi dalam perjalanan, tahu-tahu ya dia ada di sini. Dari ceritanya itu emang dia sebetulnya agak meyakinkan, tapi agak bertukar cerita. Belum lagi ditambah cerita dari orang yang culik itu, dibilang dulu dia ada perempuan di sini namanya ini, cuman udah meninggal karena apa gitu, apa karena dia keluar dari itu dan kena alien apa gimana, apa kecelakaan di sana karena dia apa-apain sama tuh bapak itu apa gimana, ngakunya anaknya. Ya udahlah, kepercayaan makin ini dikit-dikit, sampai dia tunjuk ini kunci buat keluar segala. Akhirnya kan dia tetap mau keluar, dia lari keluar. Suatu waktu dia ada 3 pintu kan, dia udah dibilangin pintu 1, pintu 2, pintu 3. Pintu 1 berhasil tertutup,
dikejar sama namanya siapa ya, Houston apa siapa gitu, Howard kalau nggak salah Howard. Akhirnya pintu ketiga, pintu kedua dia bisa apa, oh waktu mau ke pintu 3 dia di pintu kedua si itu bilang, "Jangan," dia bilang, lihat keluar sana, itu pokoknya bahaya, ada radiasi nuklir." Jadi alien kali dihajar nuklir sama pemerintah, sama tentara kayak gitu kan. Tapi dia ngelihat itu ya, tadi dia sempat ngelihat sebelumnya juga, dia nanam di benaknya, itu mobil, dia ingat tuh mobil yang nabrak mobil kendaraannya dia, kayak gitu. Apa 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 ini orang mau ngada-ngada apa gimana? Akhirnya ya udahlah, dia bilang percaya dia. Akhirnya dia percaya, dia balik kan, dia balik ke bawah, akhirnya nggak ada apa-apa memang. Nah kemudian dia banyak bertukar cerita sama yang satu lagi pria itu, siapa yang namanya Houston apa siapa ya, dia bilang dia tunjukin nih foto ini, dibilang anak perempuannya dia, anak perempuan tuh bapak, tapi tanpa tuh bapak tahu, tapi kayak didengar macem-macem. Enggak, ini kayaknya Britani mungkin temennya dia apa gimana yang hilang, jadinya dinyatakan hilang, ternyata kali sempat diculik di situ dan dinyatain anaknya itu bapak. Tapi kayak tanya tuh itu kayaknya bukan. Nggak tahu kenapa apa tuh orangnya laki itu ditembak jeder sama si Howard ini. Alasannya dia nggak mau sampai si Britani apa ini, nama ceweknya Britani kalau nggak salah, jadi apa ya, terpengaruh apa dikasih informasi yang salah atau dipengaruhin hal yang nggak benar kayak gitu. Jadi dia shock dong, kaget, kok orang dibunuh kayak gitu, katanya di luar nggak aman, di dalam tapi dibunuh, ini pembunuh dong. Akhirnya dia cari cara, dia buka, ini siapa, oh ini mahasiswa, oh mahasiswa dibilang jahat ya, dia mikir dalam hatinya kan, ID pengenalnya semua ada. Ya udah, dari situ dia merancang pura-pura baik sama si Howard ini yang bapak yang culik dia itu, tapi dia udah tertanam di luar itu emang kayaknya ada alien kayaknya gitu, dikasih bukti apa, saya agak lupa kayak gitu. Ya udah, dirancang, dibilang ini sama si Howard bapak itu, ini cairan untuk bunuh alien, ini persediaan makanan, gudangnya gede kayak gitu kan. Ya udah, nah akhirnya dia ngerancang baju APD untuk ngelindungin kalau ada serangan nuklir di luar kayak gitu-gitu. Udah ngerancang, sewaktu-waktu si itu marah besar karena tahu dia udah dia nyembunyiin APD, nyembunyiin topengnya buat kalau saat keluar. Buat apa, kan kamu di dalam bunker, kamu mau kabur kayak gitu kan. Akhirnya ribut, dia diapain gitu, dorong apa gimana. Akhirnya itu di apa namanya, dia dilukain, si laki itu dilukain pakai apa ya, cairan kimianya segala didorong ke arah dia sehingga ketumpahan tuh laki-laki. Udah gitu, udah dia terluka gitu, terus ada letupan api, dia picu cairan kimia itu menyebabkan letupan api. Nah dia jalan, dia buat ke exit bunker, keluar dari bunker tertutup. Akhirnya dia lewat jalur lain yang dia udah pernah sebelumnya, lewat cerobong atas gitu, cerobong saluran udara atas untuk menuju keluar. Si itu bapak itu nusukin pisau karena dia udah terluka banget, udah mau meninggal juga, kayaknya udah sebagian tengkorak gitu ceritanya karena cairan kimia, daging terkelupas kayak gitu. Akhirnya pisaunya segala nggak mempan lagi, dia selamat, dia bisa keluar. Saat dia di luar, dia dengar bunyi gemuruh bunyi apa, dia ngeliat burung-burung di udara, padahal dan dia udah pakai pakaian lengkap APD kan, alat pelindung diri. Ternyata ada apa? Nggak ada apa-apa. Dia bilang, kok kalau itu ada serangan kimia, senjata biologis atau gimana, tuh burung-burung kok bisa terbang. Akhirnya dia buka, terus ada bunyi gemuruh, ternyata meledak udah bunkernya, mungkin akibat efek cairan kimia tadi. Nah kemudian ada pesawat lewat itu kemudian berbalik arah, kan bentuk pesawat, tapi begitu berbalik arah ngelihat bentuknya beda, kayak seperti burung gede. Wah, dia baru ingat nih jangan alien. Nah betul, di scanning tuh oleh alien itu di daerah sana. Udah gitu ada komplotannya alien lagi yang
tiba-tiba datang dengan cepat, ngendus keberadaan manusia di situ kan, karena kobaran api yang besar itu. Udah akhirnya ini singkat cerita nih langsung nih, nggak babi bu bebo, cara ngebunuhnya alien gampang. Dia ngumpet di mobil, terus ada APD-nya dia segala ketarik sama itu alien, tapi dia berhasil nutup. Alien itu seperti tenaga besar tapi nggak bisa mecahin kaca, nggak bisa ngedobrak mobil kayak gitu. Jadi simple, filmnya itu hanya penculikan or thriller, mendebarkan orang dikunci seakan-akan nih mau terjadi kejahatan pemerkosaan atau gimana. Ternyata di end itu katanya ada alien. Akhirnya itu dia bersembunyi di mobilnya itu disedot sama alien pesawat yang tadi seperti burung gede nyedot ke atas kan. Nah di mobil itu digambarin ada bir gede, whisky, sama ada buat apa namanya tuh molotov. Jadi ada kain, ada lap, ada gimana tisu apa gimana. Udah kainnya itu dibuntel-buntel, ada korek api apa gimana, dibakar, dibuntel-buntel. Begitu udah mobilnya ditarik, udah semakin dekat mulut pesawat alien, dilempar, bung gitu. Ya, lucu gak? Jadi mobil udah tinggi banget tuh, itu menakutkan. Kalau jatuh kan kedebum juga, bisa meleduk juga atau enggak dia koit meninggal. Udah sampai atas gitu dilempar, bener meledak tuh pesawat. Ini cepet endingnya ini nih, cerita akhir-akhirnya ini film. Meledak tuh pesawat, tuh mobil dimuntahin jatuh. Nggak tahu kenapa tetap selamat, tapi rusak mobilnya. Mungkin shock breaker segala nahan dia menjadi selamat. Kemudian dia cari kendaraan lain, ada mobilnya yang laki tadi atau mobil dia yang ternyata nggak rusak parah. Dia nyalain, dia kan tahu. Dia tahu cara nyalainnya semua. Kemudian ya udah dia pergi, dia nyalain radio yang dulu sebelum dia kecelakaan. Dia bisa dengar, oh benar kayaknya. Ini ada serangan alien. Bagi yang selamat disuruh ke apa gitu, jalan apa bahasa Inggrisnya. Waktu dia keluar dari area itu ada tulisan 10 Cloverfield, 10 Cloverfield Lane. Ya udah jalan, dia terus di tengah persimpangan jalan dia berpikir apa dia harus nyelamatin orang lain juga yang lagi berkumpul di wilayah yang disebutin di radio, atau dia ke jalan lain untuk pulang. Dia mungkin ada firasat militer berkumpulnya di mana, dia tahu lah penduduk kan kayak gitu teman-teman. Ya udah film berakhir simple. Jadi intinya itu thriller mendebarkan seolah-olah ada penculikan, ternyata ya penculikan alasannya ada alien, aliennya juga gampang dimusnahkan. Udah itu aja ceritanya. Kita jadi kalau kita tamat nonton film ini, kita jadi diri kita itu nggak takut sama alien kayak gitu. Tapi kita waspada terhadap orang jahat. Alien gampang dimusnahkan, orang jahat itu bisa di mana-mana. Jadi penculikan alibinya alien, tapi tetap aja menculik kayak gitu teman-teman. Harusnya dikumpulin sama-sama, itu bukan serangan nuklir tapi melawan alien kayak gitu teman-teman. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Semoga terhibur. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye-bye teman-teman.